Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami di Siva AS Podcast seputar untuk pekerjaan dan juga pengusaha untuk podcast 1. Kali ini kita ketemu dengan siapa ini? Kita tanyakan dulu namanya siapa. Terima kasih kepada Mas Siva Ahmad Sama-sama, saya yang berterima yang kasih. sudah mau mampir ke gubuk saya. Nama saya Muhammad Adha, Mas. Muhammad Atta. Asli dari Tinggir. Asli dari Tinggir. Tinggir itu Salatiga kan? Kota Madia, Mas. Kota Madia. Nggih. Oke, Kota Madia teman-teman ya. Jadi di sini kita akan membahas seputar usaha yang dirintis dan juga saat ini dijalani ditekuni oleh Mas Adha ini ya. Seperti itu, seperti apa kelanjutannya? Tonton video selanjutnya. Oke, jadi begitu ya. Selamat kembali lagi Mas Adha. Mas Adha, ini saat ini usaha yang di dalam ini kan terkait untuk di percetakan atau sablon kaos, kemudian jaket, kemudian dan lain sebagainya ya. Tas dan lain sebagainya pasti ada ya. Nggih, Mas. Seperti itu ya. Ini sebelum pertanyaan yang pertama yang saya tanyakan itu ya. Dasar kamu buka usaha ini itu apa? Ini langsung atau cerita dulu, Mas? Boleh. Bisa langsung aja biar agak Langsung cepat. aja. Yaitu, Mas, dengan dasar malu. Malu kenapa? Karena itu satu angkatan di kuliah saya. Kan di IAIN IAIN. ada 4 rekan saya yang kuliah di sana termasuk saya. 3 sudah lulus, yang Dalam satu lingkupan desa ini. Oke. Oke. Yang 3 sudah lulus, yang satu belum. Yang satu itu siapa? saya. Oh, kamu. Sampai sekarang belum lulus, Mas. Sampai sekarang belum lulus. Nah, kemudian yang 3 udah kerja, saya masih kuliah. Tetap jadi obrolan tetangga, toh, Mas. Obrolan tetangga. Nah, setelah itu berpikir gimana caranya punya usaha di rumah. Intinya carane nganggur kan rakyat tak lucu, Mas. Nyendrai tak lucu. Berarti awalnya itu karena malu ya. Omongan tetangga itu berarti ada sisi positifnya ya, kalau Mas. kita dalam tenanan. Ya nek ade melek, Mas. Ade melek ngrungokke omongane tangga ya mungkin iso berpikir, Mas. Untuk diperbaiki ya. Ah, Kemudian awalnya dulu ya, untuk usaha ini itu modal awal itu berapa? jujur, Mas, untuk modal awal itu saya 325 Juta? ribu lah. Ribu? Ya, Mas. Kayak ribu, bukan Buat juta. usaha kayak gini? Mm-mm. Padahal setahu saya ya, dulu saya itu di semester 2 sampai 3 itu juga belajar sablon ya di wirausahaan yang di mas saya ya. Kayak gitu, itu juga modalnya besar kok. beli screen, kemudian beli kain, beli ini, beli itu. Masa 323.000 itu bisa menjadi suatu usaha? Bener, saya tanyakan lagi nih. Bener, Mas. Kalau nggak percaya nanti saya bukakan bukunya. 323.000 rupiah. 323.000. Jadi pesannya buat teman-teman ya, ini sahabat-sahabat anti pengangguran ini, kalau buat usaha berarti nggak harus besar modalnya ya. Nggak harus besar. Secara nominal ya. Tapi tentunya selain uang ya atau material tadi yang disampaikan di awal, itu modal yang lain itu apa? Modal yang lain. Yang jelas ya nekat itu, Mas. Nekat, kemudian perbanyak link lah. berbanyak link. Kita punya usaha, tapi kalau link kita terbatas ya mungkin kita nggak bisa gerak. Oke. Itu pengalaman saya. Mungkin. Tapi gini, kebanyakan para pengusaha kecil untuk merintis ya, kecil menengah itu, kalau kamu mau buat usaha, ketahui dulu pasarmu kayak gitu. Kamu awal buat usaha itu udah memetakan pasarmu dulu apa belum? Untuk pemetaan belum, Mas. Belum. Modal Berarti nekat Mas. bener. Modal nekat tahu, Mas. Modal nekat bener. Modal nekat bicaranya oleh duit, mungkin gitu, Mas. Oke. Kalau pemasaran sendiri yang dilakukan gimana? Situasi pandemi kayak gini? Kalau di awal usaha saya itu kan saya buka 2020. 2020. Jadi gencar-gencarnya COVID ya. COVID, oke. Ya tetap itu saya cuma di online aja, Mas. Facebook rata-rata. Gimana itu caranya? Bisa disampaikan mungkin sedikit gambarannya? Mungkin kalau di Facebook itu kita masuk di jual beli. Jual beli. Kemudian status. Status. Status itu aja Story. sih, Mas. Story. Grup itu
hanya di lingkup Salatiga saja atau ada berapa Kalau untuk grup kita nggak di Salatiga aja mas, Semarang, kemudian Boyolali, Wilali, Andong, Kacangan, Kacangan, Wonosegoro, Purwodadi, Purwodadi, Kendal, Kendal. terus Solo, Karanganyar, Surabaya. Kalau Itu paling aja. jauh kirim itu di mana? Kalau kirim selama ini paling jauh ke NTB. NTB. Salatiga NTB. Wis. Sablon. Apa? Itu sebuah pencapaian menurut saya. Yo. Pencapaian. Itu bukan pencapaian mas, mungkin Apa? apa ya? Tujuan yang tujuan awal tapi belum maksimal aja sih. Oh gitu. Baru bagimu ya, kalau bagi udah pencapaian sendiri sampai ke NTB. Karena apa? Bermodal di sosial media, katakanlah tadi di jejaring Facebook ya, dan juga story-nya, itu membuat orang, klien ataupun customer itu bisa percaya sama kita untuk order katakanlah ya, itu susah loh. Nah maka dari itu menurut saya itu sebuah pencapaian menurut saya ya, kayak gitu. Nah, tadi untuk di pasar kan tadi sistemnya online ya. Awalnya sistemnya online. Itu awal apa? Pertama kali masuk orderan itu gimana? Rasanya, kerjanya, hasilnya. Gitu. Kalau untuk orderan pertama ya kita tetap senang tuh mas. Bukaan pertama langsung dapat orderan. Ya walaupun untungnya baru sedikit tapi itu sudah satu usaha yang maksimal bagi saya. Tapi ya tetap belum puas lah mas, masuk kursi citokan. Oh iya. Jadi awal punya apa? Punya orderan itu membuat kita terpacu untuk hal yang lebih besar kembali, besar kembali ya. Kalau saat ini pemasarannya gimana untuk dalam 1 bulan terakhir atau gimana? Kalau untuk 1 bulan ini kita tetap Facebook tetap, WA tetap, IG tetap. Tapi tidak terlalu ketat seperti bulan-bulan sebelumnya. Karena sudah punya customer tadi. Mungkin itu mas. Mungkin itu. Jadi tidak terlalu susah cari pasar ya gitu ya. Link tadi ya berarti pesannya untuk cari link customer tadi ya. Jadi nggak harus di lingkup sekitar. Kalau lingkup sekitar sendiri bagaimana? Kalau untuk lingkup sekitar ya mungkin anu gitu mas, apa? Ketok tular. Ketok tular. Ketok tular. Tapi kalau untuk tetangga mungkin enggak. Karena apa? Masa tidak diomong mas? Ya nggak apa-apa. Kalau untuk tetangga itu saya malah nggak mau mas menerima orderan dari tetangga karena ya mungkin satu ribet mungkin. Kemudian yang kedua resikonya kalau hasilnya bagus alhamdulillah, tapi kalau enggak kan resiko kita tanggung dan bebannya mungkin terlalu berat. Omongannya tanggung kan lebih pedes lah mas daripada lombok jari ini. Tapi emang untuk beberapa pengusaha, perintis usaha ya, itu kalau buat usaha order tetangga apalagi saudara kayak gitu itu kan sampai kemana-mana di bawah bahkan sampai hubungan persaudaraan itu bisa buyar karena masalah seperti ini kayak gitu. Jadi kalau kamu mengatasinya gimana seperti itu? Nah, prinsip menolak saya tetangga atau kalau prinsip saya kalau tetangga biasanya bukannya menolak mas, tapi biar orang lain saja yang mengerjakan ataupun ada orderan dari saudara itu saya lempar ke orang lain juga, yaitu mas Joko Roso. Jadi itu jadi prinsip pengusaha juga ya, prinsip juga. Oke sih masuk. Mungkin dari sahabat-sahabat anti pengangguran yang buat usaha itu kalau diterapkan di usahanya nantinya itu mungkin juga bisa ya. Itu bukan berarti menutup kemungkinan dari saudara kemudian dari tetangga itu enggak, tapi harus ada beberapa poin yang menjadi antisipasi lah mas. Antisipasi itu tadi ya. Selama itu aman ambil, kalau enggak aman mending nggak usah lah. Nggak usah dulu. Resikonya mas kalau tetangga sama saudara itu lebih besar. Oke, baik. Kemudian untuk di pertanyaan selanjutnya ya. Wah, ujian loh ya. Iya, ini munakosah ini. Munakosah. Iya. Ngomong-ngomong munakosah, belum wisuda deh. Kalau wisuda belum mas. Skripsi aja masih jalan di